Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Rizky Alparizi. Saya dari kelas 3D dengan NIM E1E021098. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang wawasan dan orientasi perencanaan pendidikan. Yang pertamanya itu adalah sejarah perencanaan pendidikan di dunia. Perencanaan pendidikan pada masa kini berasal dari zaman kuno yang tidak terputus-putus. Xenophon menceritakan bagaimana 2500 tahun yang lalu orang-orang Spartan merencanakannya dengan baik. Pendidikan mereka ditunjukkan untuk pendidikan militer, sosial, dan ekonomi. Pada zaman kuno menekankan betapa pentingnya fungsi perencanaan pendidikan dan kaitannya sistem pendidikan dengan tujuan untuk masyarakat, apapun jenis tujuan itu. Oleh karena itu, pada pertengahan abad ke-16, John Knott mengusulkan suatu perencanaan atau sistem persekolahan dan kursus nasional sehingga bangsa Skot memiliki suatu bentuk perpaduan antara kepuasan spiritual dan kesejahteraan sosial. Beberapa contoh histori perencanaan pendidikan yang disebutkan di atas ditunjukkan untuk seluruh bangsa lainnya dan ditunjukkan kepada lembaga-lembaga secara mandiri. Beberapa tidak diragukan jauh lebih efektif dari yang kita sebutkan. Beberapa yang bersifat musiman, yang bersifat terus-menerus dalam waktu jangka yang lama. Beberapa di dalam susunan yang sangat otoriter dan demokratis ataupun pluralistis. Ada 4 ciri utama perencanaan pendidikan pada masa Perang Dunia, yaitu yang pertama yaitu berjangka pendek, hanya berlaku sampai anggaran tahun berikutnya ataupun selesai pada tahun penganggarannya. Sistem pendidikan fragmentasi, satu setiap bagian-bagian direncanakan sendiri-sendiri. Yang ketiga yaitu bentuk perencanaan yang tidak dinamis, tidak berubah dari tahun ke tahun ataupun monoton. Yang keempat itu tidak terintegritas, lembaga pendidikan direncanakan sendiri, tidak ada hubungan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta ekonomi pada umumnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifa Yaza Lestari yang akan menyampaikan materi terkait dengan pengertian perencanaan pendidikan. Nah, sebelum kita mengetahui pengertian perencanaan pendidikan, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian daripada perencanaan dan pendidikan. Nah, menurut Bintoto Jokrominoti, beliau menyatakan bahwasanya perencanaan itu merupakan suatu proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan guna mencapai tujuan tertentu. Nah, sedangkan pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta pembelajaran agar peserta didik itu aktif. Adapun pengertian perencanaan pendidikan menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Prof. Dr. Yusuf Inoj. Beliau menyatakan bahwasanya perencanaan pendidikan ini merupakan suatu proses untuk mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal serta mempertimbangkan kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya, serta menyeluruh pada suatu negara. Nah, adapun menurut Gurus, beliau menyatakan bahwasanya perencanaan pendidikan ini ialah suatu proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pendidikan. Nah, sedangkan menurut Wydror, beliau menyatakan bahwasanya perencanaan pendidikan ini merupakan suatu proses untuk mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dengan cara-cara optimal untuk pembangunan ekonomi dan sosial secara menyeluruh pada suatu negara. Nah, dari beberapa pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya perencanaan pendidikan itu ialah suatu proses atau suatu rangkaian proses yang dipersiapkan untuk menghadapi masa depan agar tujuan pendidikan yang hendak dicapai dapat terwujud, baik itu dalam pembangunan ekonomi, sosial, ataupun yang lainnya secara efektif dan efisien. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Baik, saya Lisa Andriani akan melanjutkan materi mengenai tujuan perencanaan pendidikan. Menurut Dahana, O.V. N. Batnagar, O.V. 1980, Banhart, F.W. N. Trell,
E 1990 Sagala S 2009. Ada beberapa tujuan perlunya penyusunan suatu perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu mengetahui standar pengawasan pola perilaku pelaksanaan pendidikan, yaitu untuk mencocokkan antara pelaksanaan atau tindakan pemimpin dan anggota organisasi pendidikan dengan program atau perencanaan yang telah disusun. Nah, dengan standar yang telah ditetapkan dapat dinilai sejauh mana perencanaan pendidikan itu telah dilaksanakan dan apa saja yang perlu diperbaiki. Yang kedua di sini untuk mengetahui kapan pelaksanaan perencanaan pendidikan itu diberlakukan dan bagaimana proses penyelesaian suatu kegiatan layanan pendidikan. Nah, perencanaan pendidikan memberikan secara jelas waktu yang tepat dalam melaksanakan perencanaan pendidikan dapat diterapkan dengan pertimbangan banyak hal pendukungnya agar dapat tercapai dengan baik. Kemudian juga dijelaskan bagaimana tahapan atau langkah yang sistematis yang dapat dilakukan dalam kegiatan perencanaan pendidikan, seperti dengan cara memperhatikan kemajuan teknologi informasi, jumlah penduduk yang terus meningkat, dan kebutuhan dunia kerja saat ini. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui siapa saja yang terlibat di dalam struktur organisasi atau dalam pelaksanaan program maupun perencanaan pendidikan, baik aspek kualitas maupun kuantitasnya, dan baik menyangkut aspek akademik maupun non-akademik. Perencanaan pendidikan juga berfungsi dalam menetapkan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan perencanaan pendidikan dengan menempatkan seseorang dengan keahlian dan komposisi yang dimiliki sehingga tidak terjadi salah penempatan posisi yang tidak sesuai dengan keahlian seseorang. Dengan tujuan agar semua pihak dapat menjalankan tugas atau fungsinya masing-masing dengan baik sehingga tujuan perencanaan pendidikan dapat tercapai ke arah yang lebih baik. Yang keempat, untuk mewujudkan proses kegiatan dalam pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan sistematis, termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Dengan perencanaan pendidikan yang menempatkan seseorang pada posisi yang sesuai dengan keahlian. Hal ini akan memberikan keuntungan dikarenakan dapat memaksimalkan biaya dengan membayar seorang pegawai dari hasil rekrut yang tepat untuk memenuhi kebutuhan yang akan menyebabkan kualitas dari pekerjaan akan menjadi baik. Itu saja penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Zainuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perencanaan pendidikan. Ada beberapa tujuan perlunya penyusunan suatu perencanaan pendidikan antara lain. Yang kelima adalah untuk meminimalkan terjadinya beragam kegiatan yang tidak produktif dan tidak efisien, baik dari segi biaya, tenaga, dan waktu selama proses layanan pendidikan. Yang keenam adalah untuk memberikan gambaran secara menyeluruh atau integral dan khusus atau spesifik tentang jenis kegiatan atau pekerjaan bidang pendidikan yang harus dilakukan. Dalam perencanaan pendidikan dapat mendeskripsikan proses dari seluruh rangkaian yang dilakukan dalam melaksanakan perencanaan pendidikan baik secara umum dan khusus. Hal ini akan memberikan keuntungan dalam mempersiapkan semua yang dibutuhkan atau spesifik tentang jenis kegiatan atau pekerjaan bidang pendidikan yang harus dilakukan. Dalam perencanaan pendidikan dapat mendeskripsikan proses dari seluruh rangkaian yang dilakukan dalam melaksanakan perencanaan pendidikan baik secara umum dan khusus. Hal ini akan memberikan keuntungan dalam mempersiapkan semua yang dibutuhkan. Yang ketujuh adalah untuk menyerasikan atau memadukan beberapa sub pekerjaan dalam suatu organisasi pendidikan sebagai suatu sistem. Pentingnya perencanaan pendidikan dapat menghubungkan dari semua sub pekerjaan yang berbeda tugas dan fungsinya,
Melalui perencanaan pendidikan, semua sub pekerjaan tersebut dapat saling dihubungkan dan saling terkait dan membutuhkan dalam pencapaian tujuan sehingga semua menjadi satu kesatuan suatu sistem. Yang kedelapan adalah untuk mengetahui beragam peluang, hambatan, tantangan, dan kesulitan yang dihadapi organisasi pendidikan. Dengan melakukan perencanaan pendidikan, pelaku pendidikan dapat menganalisis peluang, hambatan, tantangan, dan kesulitan melalui analisis SWOT. Yang kesembilan adalah untuk mengarahkan proses pencapaian tujuan pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, saya Niyomantia Utami. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai prinsip-prinsip perencanaan pendidikan, yang dimana di sini terdapat 7 prinsip perencanaan pendidikan, dan saya akan menjelaskan 4 dari prinsip perencanaan pendidikan tersebut, dan tiganya nanti akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Nah, dalam perencanaan pendidikan, ini mengenal beberapa prinsip yang dapat dijadikan pegangan baik dalam proses penyusunan maupun dalam proses implementasinya. Adapun prinsip-prinsip tersebut diantaranya, yang pertama ada prinsip interdisipliner. Prinsip interdisipliner ini yaitu prinsip yang menyangkut berbagai bidang keilmuan atau beragam kehidupan. Hal ini penting karena hakikat layanan pendidikan kepada peserta didik harus menyangkut berbagai jenis pengetahuan, beragam keterampilan, dan nilai serta norma kehidupan yang berlaku di dalam masyarakat. Prinsip yang kedua yaitu prinsip fleksibel. Prinsip fleksibel ini yaitu bersifat lentur, dinamis, dan responsif terhadap perkembangan atau perubahan kehidupan di masyarakat. Hal ini juga penting karena layanan pendidikan kepada peserta didik adalah menyiapkan siswa untuk mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dan beragam tantangan kehidupan terkini. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip efektivitas dan efisiensi. Prinsip efektivitas dan efisiensi ini artinya dalam penyusunan perencanaan pendidikan didasarkan pada perhitungan sumber daya yang ada secara cermat dan matang, sehingga perencanaan itu dapat berhasil guna dan bernilai guna dalam pencapaian tujuan pendidikan. Prinsip yang keempat yaitu prinsip progress of change. Prinsip progress of change ini yaitu prinsip yang terus mendorong dan memberi peluang kepada semua warga sekolah untuk berkarya dan bergerak maju ke depan dengan beragam pembaharuan layanan pendidikan yang lebih berkualitas sesuai dengan peranan masing-masing. Itulah pemaparan 4 prinsip yang dapat saya sampaikan, dan 3-nya nanti saya persilahkan ke pemateri selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya prinsip objektif. Rasional dan sistematis artinya perencanaan pendidikan harus disusun berdasarkan data yang ada, berdasarkan analisa kebutuhan dan kemanfaatan layanan pendidikan secara rasional atau memungkinkan untuk diwujudkan secara nyata, dan mempunyai sistematika dan tahapan perencanaan program secara jelas dan berkesinambungan. Dan yang selanjutnya itu prinsip kooperatif komprehensif. Artinya perencanaan yang disusun mampu memotivasi dan membangun mentalitas semua warga sekolah dalam bekerja sebagai suatu tim atau teamwork yang baik. Di samping itu, perencanaan yang disusun harus mencakup seluruh aspek esensial atau mendasar tentang layanan pendidikan akademik dan non-akademik setiap peserta didik. Kemudian selanjutnya prinsip human resource development. Artinya, perencanaan pendidikan harus disusun sebaik mungkin dan mampu menjadi acuan dalam pengembangan sumber daya manusia secara maksimal dalam mensukseskan program pembangunan pendidikan. Layanan pendidikan pada peserta didik harus benar-benar mampu membangun individu yang unggul, baik dari aspek intelektual atau penguasaan sains dan teknologi, terus aspek emosional atau kepribadian atau akhlak, dan aspek spiritual atau keimanan dan ketakwaan, atau disebut IESQ yang unggul. Sekian dari saya ke belakang moderator.